Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita diberikan rezeki yang barokah dan semoga hutang-hutang kita bisa lunas di tahun ini. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Byomkesh Gotro. Film ini dibintangi aktor Tollywood Abir Chatterjee dan disutradarai oleh Arindam Sil. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Byomkesh adalah seorang detektif yang dikenal pandai dalam memecahkan sebuah kasus. Satya adalah pemuda tampan yang doyan tidur dengan banyak wanita. Pandey adalah kapolsek. Suatu hari tahun 1950-an di kota Mussoorie, provinsi Uttarakhand, seorang pemuda tampan yang kaya bernama Satya mendatangi rumah seorang wanita bernama Mira. Mira adalah putri seorang kapolsek bernama Pandey. Satya ingin melakukan jos-jos dengan Mira. Satya tidak takut jika nanti ketahuan Pandey karena Satya adalah pemuda selengean yang doyan meniduri banyak wanita. Ketika Satya dan Mira akan memulai permainan, Pandey pulang ke rumah dan memergoki Satya dan Mira. Pandey marah besar dan langsung menembakkan pistolnya ke arah Satya, namun meleset. Satya kabur melarikan diri menggunakan mobilnya. Pandey masuk ke dalam mobil dinasnya dan mengejar Satya. Pandey terus mengejar Satya sembari menembaki mobil Satya. Bukannya takut, Satya justru menikmati pengejaran itu. Di tengah pengejaran, mobil dinas Pandey mogok. Pandey menelpon ayah Satya bernama Dos. Pandey mendesak Dos agar menasihati anaknya yang berperilaku tidak sopan. Dos langsung pergi menemui Satya. Dos menghentikan Satya di tengah jalan. Satya turun dari mobil dan berbicara dengan Dos. Bukannya minta maaf, Satya justru berkata tidak sopan dan mengatakan agar sang ayah tidak ikut campur masalah pribadinya. দিনের পর দিন তুমি অসভ্যতা করে যাবে। তোমার মা আর আমি সেটা সহ্য করে যাব। Dos kesal terhadap perilaku putranya itu. Satya lalu pergi meninggalkan Dos dan melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, di kota Kolkata, provinsi West Bengal, hiduplah seorang detektif tampan yang dikenal handal dalam menangani kasus pembunuhan bernama Byomkesh. Byomkesh mempunyai istri bernama Wati. Byomkesh mempunyai sahabat yang merupakan seorang penulis bernama Ajit. Byomkesh, Wati dan Ajit selalu bersama-sama. Terlihat mereka bertiga sedang berkumpul dan bersantai sejenak. Tak lama kemudian, Satya datang ke rumah Byomkesh. Satya langsung nyelonong masuk dan duduk di depan Byomkesh. Satya menatap Wati dengan pandangan yang tidak sopan. Satya lalu memperkenalkan diri. Byomkesh, Wati dan Ajit tidak suka melihat sikap Satya itu. Satya mengatakan, "Pak Byomkesh, namaku adalah Satya. Ayahku bernama Dos. Ibuku bernama Suchitra. Dan almarhum kakekku bernama Rama. Kami semua adalah pengusaha kaya di kota Mussoorie, provinsi Uttarakhand. Di sana kami mempunyai banyak toko. Pak Byomkesh, aku adalah pengagum wanita. Aku sudah meniduri banyak wanita-wanita cantik. Aku melakukan itu karena aku menghargai keindahan tubuh mereka. Karena itu banyak yang membenciku dan ingin membunuhku. Kemungkinan sebentar lagi aku akan dibunuh. Jika aku mati nanti, aku ingin kau melakukan investigasi pembunuhanku." কোনো কারণে মৃত্যু হয় সেই মৃত্যুর তদন্ত আপনি করবেন। Ini surat resmi yang sudah aku tulis untukmu. Ini juga koleksi foto wanita-wanita cantik yang sudah aku tiduri. Mereka semua cinta mati kepadaku. Setelah itu, Satya kembali pulang. Byomkesh, Wati dan Ajit tidak suka melihat Satya yang seenaknya berbicara tentang wanita. Mereka bertiga kemudian bersiap-siap pergi ke Mussoorie. Malam hari di Mussoorie, Pandey dan Dos bertemu di tempat sepi. Pandey memarahi Dos dan mendesak Dos agar memperingati Satya yang sudah melewati batas. Pandey mengancam jika Satya berbuat ulah lagi, Pandey akan menembak mati Satya di tempat. Dos pun terdiam membisu. Dos lalu kembali pulang. Dos tinggal di rumah besar. Di rumah besar itu, Dos hidup bersama Suchitra sang istri, Satya, dan dua keponakannya yang merupakan kakak beradik bernama Chumki dan Sitang. Chumki dan Sitang merawat Dos dan Suchitra dengan baik. Dos menghampiri Suchitra dan marah-marah kepada Suchitra. Dos mendesak Suchitra agar memperingati Satya yang sudah melewati batas. Satya sudah merusak reputasi keluarganya dengan meniduri banyak wanita. Chumki menguping pembicaraan Dos dan Suchitra.
Sitang melarang Chumki untuk menguping. Chumki mengatakan kepada Sitang, ia sudah cinta mati kepada Satya karena Chumki sudah tidur berkali-kali dengan Satya. Sitang marah mendengar pengakuan Chumki. Besok pagi, Sitang pulang ke rumah. Sitang memergoki Satya berada di dalam kamar Chumki. Sitang marah-marah kepada Satya. Dos datang dan ikut memarahi Satya. Namun, Satya cuek saja dan pergi keluar. Beberapa hari kemudian, Byomkesh, Wati, dan Ajit tiba di kota Mussoorie. Mereka bertiga menginap di hotel dengan pemandangan yang indah. Setelah merapikan barang-barang mereka, Byomkesh dan Ajit mengobrol sejenak. Byomkesh mengatakan ia akan mencari tahu siapa saja musuh-musuh Satya yang berniat membunuh Satya. Di saat yang bersamaan, Satya pergi ke rumah seorang wanita cantik lainnya bernama Emily. Mereka berdua melakukan enjos-enjos. Emily menagih janji kepada Satya kapan Satya akan menikahi dirinya. Satya berdalih dan mengalihkan topik pembicaraan. Tak lama kemudian, Sitang datang dan marah-marah kepada Satya. Sitang marah karena Satya terus meniduri Chumki. Sitang juga jengkel kepada Satya yang telah merebut hati Emily. Karena sejak dahulu, Sitang mencintai Emily. Sitang mengancam akan membunuh Satya. Emily kemudian melerai mereka dan menyuruh mereka berdua pergi. Besok pagi, Byomkesh, Wati, dan Ajit jalan-jalan sejenak. Di pinggir jalan, Byomkesh melihat seorang wanita yang fotonya ditunjukkan Satya beberapa waktu yang lalu. Byomkesh penasaran siapa wanita itu. Byomkesh, Wati, dan Ajit lalu mengikuti wanita itu. Terlihat wanita itu pulang ke rumahnya. Ketika Byomkesh masuk ke dalam rumahnya, ternyata wanita itu bernama Mira yang merupakan putri Pandey. Mereka semua kemudian dipersilakan masuk oleh Pandey. Mereka semua mengobrol di halaman belakang rumah Pandey yang sejuk. Pandey dan Byomkesh sudah bersahabat baik sejak pertemuan mereka di kota Kolkata. Pandey mengatakan sejak beberapa bulan lalu ia dipindah tugaskan di kota ini. Setelah mengobrol, Byomkesh, Wati, dan Ajit kembali ke hotel. Di salah satu toko milik keluarga besar, Sitang menghampiri Dos dan memarahi Dos karena Dos tidak tegas terhadap Satya. Akhirnya, Sitang memanggil teman-temannya untuk memukuli Satya. Teman-teman Sitang langsung mengejar Satya. Mereka semua mengeroyok Satya, namun Satya mampu membalas gempuran mereka. Byomkesh melihat baku hantam mereka dari kejauhan. Byomkesh melihat Sitang yang sangat membenci Satya. Byomkesh akan mencari tahu mengapa Sitang sangat membenci Satya. Sore hari, Byomkesh, Wati, dan Ajit pergi ke salah satu toko milik keluarga Satya bernama Suchitra Emporium. Byomkesh pergi ke sana hanya untuk melihat-lihat dan mencari informasi. Satya dan Dos menyambut kedatangan mereka. Satya mempersilahkan mereka untuk melihat-lihat. Tak lama kemudian, Emily datang ke toko untuk membeli parfum. Satya langsung melayani Emily. Para pegawai toko tidak heran atas sikap Satya yang doyan wanita. Kemudian, Satya memberikan jaket wol kepada Wati secara gratis. Satya lalu mengundang mereka bertiga untuk minum teh madu sejenak di hotel megah dekat toko. Mereka semua lalu pergi ke sana. Satya memberikan segelas teh kepada Wati sembari menyentuh tangan Wati. Wati ketakutan dan merasa tidak nyaman. Byomkesh kesal kepada Satya. Byomkesh, Wati, dan Ajit lalu kembali ke hotel. Malam hari, Byomkesh dan Ajit pergi ke klub malam, sedangkan Wati beristirahat di kamar hotel. Byomkesh yakin Satya sering pergi ke klub malam. Byomkesh ingin mencari informasi di sana. Di kamar hotel, Wati mandi air panas. Setelah mandi, Wati kaget melihat Satya berdiri di luar jendela kamarnya. Satya menggoda Wati sembari bersiul. Wati panik dan menutup jendela. Di klub malam, Byomkesh dan Ajit melihat Satya duduk sendirian. Ternyata Satya sering mendatangi klub malam itu hanya untuk menonton Emily yang bernyanyi. Setelah Emily bernyanyi, Satya kembali pulang. Terlihat putra wali kota bernama Suresh membuntuti Satya dari belakang. Mereka berdua terlibat baku hantam. Suresh sangat membenci Satya karena Suresh juga menyukai Emily. Byomkesh melihat pertengkaran itu dari kejauhan. Setelah itu, Byomkesh dan Ajit kembali ke hotel. Setibanya di hotel, semuanya gelap gulita karena pemadaman listrik. Hal itu sudah menjadi rutinitas di kota Mussoorie. Byomkesh dan Ajit lalu masuk ke kamar hotel. Wati menangis dan memeluk Byomkesh.
Wati memberitahu Byomkes Satya menggodanya dari luar jendela. Byomkes kesal kepada Satya. Byomkes lalu menenangkan Wati. Byomkes mengecup kening Wati dan beristirahat tidur. Besok pagi, Byomkes, Wati, dan Ajit sarapan pagi bersama keluarga Pande di dekat bukit. Setelah sarapan, Wati kembali ke hotel sedangkan Byomkes dan Ajit pergi menemui Suresh dan ayahnya. Di depan wali kota, Byomkes bertanya kepada Suresh, ada konflik apa antara dirinya dan Satya. Suresh mengatakan Satya sudah meniduri banyak wanita di kota ini. Suresh tidak ingin kotanya yang indah dan damai dirusak oleh pemuda seperti Satya. Setelah mengobrol, Byomkes dan Ajit pergi ke perpustakaan dekat kota. Byomkes dan Ajit membaca beberapa artikel dan mendapatkan informasi bahwa Satya lahir pada tanggal 7 Juli 1927. Malam hari, Byomkes, Wati, dan Ajit makan malam bersama di rumah Pande. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke hotel berjalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka melewati rumah besar Satya. Byomkes melihat Satya sedang bermesraan dengan Chumki di halaman belakang. Namun Byomkes cuek saja dan melanjutkan perjalanan. Sitang yang melihat Chumki bermesraan dengan Satya melaporkan hal itu kepada Dos dan Suchitra. Sitang meminta izin untuk membunuh Satya, namun dilarang keras oleh Dos dan Suchitra. Sitang jengkel dan pergi menghampiri Emily. Di kamar hotel, Byomkes, Wati, dan Ajit terus mendiskusikan Satya. Dari pengamatan mereka sementara ini, yang mempunyai motif untuk membunuh Satya ada 3 orang, yakni Pande, Sitang, dan Suresh. Di ruang ganti klub malam, Sitang mengobrol dengan Emily. Sitang mengungkapkan cinta kasihnya yang tulus kepada Emily. Sitang juga mengajak Emily menikah, namun Emily menolak karena Emily lebih mencintai Satya yang tampan dan kaya. Emily juga tidak mau bertemu Sitang lagi. Sitang marah dan kembali pulang. Tak lama kemudian, Satya datang dan bermesraan dengan Emily. Emily terus bertanya dan menagih janji kapan Satya akan menikahi dirinya. Lagi-lagi, Satya mengalihkan topik pembicaraan dan kembali pulang. Setibanya di rumah, Satya melihat rumahnya gelap gulita. Padahal tidak terjadi pemadaman listrik. Satya mengambil senter dan turun dari mobil. Satya berjalan ke pintu rumahnya. Satya melihat ada kertas perak yang menempel di tangga. Satya menunduk untuk melihat lebih dekat. Namun tiba-tiba Satya ditembak dari belakang hingga tewas. Besok pagi, Byomkes, Wati, dan Ajit mendapatkan kabar. Tadi malam, Satya ditembak di tangga depan pintu rumahnya. Byomkes langsung melakukan investigasi. Byomkes dan Ajit mendatangi TKP rumah Satya. Di sana, Byomkes bertemu dengan Pande. Pande mengatakan ia senang karena Satya sudah tiada. Byomkes lalu menghampiri Dos. Terlihat Dos masih bersedih atas kematian anaknya. Byomkes memberikan surat wasiat Satya kepada Dos. Di surat itu tertulis, ketika Satya nanti dibunuh, Satya ingin Byomkes melakukan investigasi. Byomkes lalu duduk dan mulai menginterogasi Dos. Dos mengatakan, tadi malam ia sedang tidur. Dos mendengar suara tembakan yang keras. Dos, Suchitra, Chumki, Sitang, dan asisten rumah tangga di rumah besar itu turun ke bawah untuk mengecek. Mereka semua melihat mayat Satya tergeletak di tangga dalam posisi tengkurap. Byomkes lalu menginterogasi asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga mengatakan hal yang sama seperti Dos. Byomkes lalu menginterogasi Chumki, Sitang, dan juga Suchitra. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Byomkes juga mendapatkan informasi Sitang sangat membenci Satya karena masalah Chumki dan Emily. Byomkes dan Ajit lalu mengobrol dengan Pande. Di tengah obrolan, Byomkes melihat kertas perak yang ditempel di tangga menggunakan permen karet. Byomkes tidak tahu apa fungsi kertas perak itu. Dos juga bingung dengan keberadaan kertas perak itu. Byomkes dan Ajit lalu kembali ke hotel. Byomkes, Wati, dan Ajit makan bersama sembari membicarakan kasus pembunuhan Satya.
Besok pagi, Byomkes dan Ajit mendatangi kantor polisi untuk melihat laporan otopsi Satya. Pandey mengatakan Satya ditembak dari belakang menggunakan pistol. Mayat Satya ditemukan dalam posisi tengkurap. Byomkes selalu bertanya kepada Pandey, siapa saja di rumah Satya yang mempunyai lisensi menembak. Pandey pun mengecek di buku catatan kepolisian. Setelah dicek, yang mempunyai lisensi tembak adalah Rama, kakek Satya. Rama lalu memberikan lisensi itu kepada Suchitra, putrinya. Byomkes meminta Pandey untuk memastikan apakah peluru yang ada di tubuh Satya berasal dari pistol Suchitra. Byomkes, Ajit, dan Pandey terus membicarakan kasus ini. Terlihat Sitang dan teman-temannya terus memantau Byomkes dari kejauhan. Byomkes dan Ajit lalu kembali ke hotel. Di tengah perjalanan, teman-teman Sitang langsung mengeroyok Byomkes dan Ajit. Byomkes dan Ajit meladeni mereka semua. Meskipun tidak jago baku hantam, namun Byomkes dan Ajit mampu menahan gempuran-gempuran mereka. Teman-teman Sitang kabur melarikan diri. Byomkes dan Ajit lalu kembali ke hotel. Besok pagi, Byomkes mendatangi gereja untuk menemui Emily. Terlihat Emily dan Sitang sering berdoa di gereja. Setelah berdoa, Emily dan Sitang membagikan roti secara gratis kepada bocil-bocil. Setelah itu, Byomkes menghampiri Emily dan menginterogasi Emily. Emily mengatakan, di malam sebelum Satya dibunuh, Sitang dan Satya mendatangi Emily secara bergiliran. Sitang mengajak Emily menikah, namun Emily menolak. Sedangkan Emily terus menagih janji kepada Satya mengenai pernikahan mereka, namun Satya selalu mengalihkan topik. Setelah itu, Byomkes pergi ke TKP rumah Satya. Di sana, Byomkes dan Ajit bertemu dengan Dos. Ketika Dos izin ke halaman belakang sejenak, Byomkes naik ke lantai atas dan masuk ke kamar Suchitra. Di kamar Suchitra, Byomkes melihat keanehan. Di tempat tidur Suchitra hanya ada satu bantal. Byomkes merasa hubungan pernikahan Suchitra dan Dos tidak berjalan dengan baik. Byomkes dan Ajit lalu turun ke bawah dan bertemu dengan Sitang. Byomkes bertanya kepada Sitang mengenai hubungan Dos dan Suchitra. Sitang menjawab, beberapa tahun terakhir, Dos dan Suchitra jarang berbicara berdua. Byomkes lalu mengatakan, Sitang, aku tahu kau sangat bahagia dengan kematian Satya. Karena ketika Satya tiada, harta warisan keluarga ini akan jatuh kepadamu. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan harta dan juga Emily. Sitang mengelak dan mengatakan, ia tidak mempunyai niat busuk seperti itu. Byomkes dan Ajit lalu kembali ke hotel. Di tengah perjalanan, Byomkes dan Ajit bertemu dengan Pandey. Pandey memberikan laporan yang membuktikan bahwa peluru yang ada di dalam tubuh Satya adalah peluru yang berasal dari pistol Suchitra. Byomkes masih berpikir siapa yang menggunakan pistol Suchitra malam itu. Apakah Suchitra sendiri ataukah orang lain? Byomkes, Ajit, dan Pandey lalu kembali ke rumah Satya dan melakukan reka ulang sendiri. Byomkes dan Ajit memperkirakan apa saja yang Satya lakukan sebelum ditembak. Byomkes juga masih bingung mengapa kertas perak itu ditempel di tangga. Byomkes juga belum bisa memastikan apakah Satya ditembak dari jarak jauh atau jarak dekat. Byomkes belum mendapatkan petunjuk. Namun tiba-tiba Suchitra membuka jendela kamarnya. Byomkes baru sadar ternyata Satya ditembak dari jendela kamar Suchitra. Kertas perak yang ditempel menggunakan permen karet itu untuk membuat Satya menunduk agar pelaku bisa menembak tepat sasaran. Byomkes dan Ajit lalu kembali ke hotel. Mereka terus mendiskusikan kasus ini. Byomkes akan menelusuri lebih dalam mengenai pernikahan Dos dan Suchitra. Besok pagi, Byomkes menghampiri asisten Dos dan bertanya, apakah pernikahan Dos dan Suchitra adalah pernikahan karena cinta atau dijodohkan? Asisten Dos menjawab, Dos dan Suchitra menikah tanggal 13 Februari 1927. Yang menikahkan Dos dengan Suchitra adalah Rama, yang tidak lain adalah ayah Suchitra. Rama menyukai Dos karena Dos adalah pegawai Rama yang paling patuh. Sifat baik Dos itu berbanding terbalik dengan Suchitra yang dikenal doyan tidur dengan banyak lelaki. Setelah mendapatkan informasi penting itu,
Byomkes kembali ke hotel dan memberitahu informasi penting itu kepada Wati dan Ajit. Byomkes lalu menjelaskan analisanya kepada Wati dan Ajit. Byomkes mengatakan, Dos dan Suchitra menikah tanggal 13 Februari 1927. Sedangkan Satya lahir pada tanggal 7 Juli 1927. Artinya Suchitra hamil di luar nikah. Untuk menutupi aib itu, Rama menikahkan Dos dengan Suchitra. Dos yang merupakan pemuda polos patuh saja kepada Rama. Di malam pertama menikah, Suchitra memberitahu kehamilannya kepada Dos. Dos kaget dan kecewa berat. Besok paginya, Dos menghampiri Rama dan ingin menceraikan Suchitra. Rama lalu bernegosiasi dengan Dos. Rama akan memberikan rumah besarnya kepada Dos asalkan Dos tidak meninggalkan Suchitra. Dos tidak bisa menolak tawaran Rama. Setelah menjelaskan analisanya, Byomkes pergi menemui Dos dan Suchitra. Suchitra mengungkapkan semuanya kepada Byomkes. Suchitra membenarkan masa lalunya yang doyan tidur dengan banyak lelaki. Dos bukan ayah biologis Satya. Suchitra mengatakan, Pak Byomkes, dahulu Satya adalah pemuda baik hati. Namun ketika ia tahu ia bukan anak biologis Dos, Satya marah besar kepadaku. Satya yang tadinya sangat menyayangi Dos, berbalik menjadi sangat membenci Dos. You are not my father! Amar Baba ke? Who's my father? Beberapa tahun terakhir, Satya berubah menjadi pemuda nakal dan doyan tidur dengan banyak wanita. Warga di kota ini mendatangi kami dan mengeluh akan sikap Satya yang sudah melewati batas. Aku dan Dos sangat merasa malu, karena selama ini kami semua dikenal sebagai keluarga kaya yang terhormat. Byomkes mengatakan, Pak Dos dan Bu Suchitra, saya sudah mengetahui semuanya. Saya juga sudah tahu siapa yang menembak Satya. Kertas perak yang ada di tangga itu sengaja ditempel untuk membuat Satya menunduk. Pelaku lalu menembak Satya dari belakang melalui jendela kamar Bu Suchitra. Pelaku menggunakan pistol Bu Suchitra. Karena itu, serahkan kepadaku pistol itu. Dos dan Suchitra lalu mengajak Byomkes, Wati dan Ajit ke halaman depan. Di sana, Dos mengakui semuanya. Dos mengatakan dengan jujur, Pak Byomkes, akulah yang menembak Satya. Cedir. Aku melakukan semua ini karena tidak tahan lagi atas kelakuan Satya yang sudah melewati batas. Aku sudah mendapatkan izin dari Suchitra. Aku dan Suchitra ingin hidup tenang dan memulai hidup baru. Malam itu, akulah yang menempelkan kertas perak di tangga. Setelah itu, aku mematikan semua lampu di luar. Aku lalu pergi ke kamar Suchitra dan mengambil pistol Suchitra dari tangan Suchitra. Kemudian aku menembak Satya dari jendela kamar Suchitra. Setelah menceritakan semuanya, Dos memberikan pistol Suchitra beserta sidik jarinya kepada Byomkes. Dos dan Suchitra lalu berdiri berdampingan sembari melihat pemandangan. Byomkes bersiap akan memenjarakan Dos dan Suchitra atas kasus pembunuhan berencana. Namun, Wati dan Ajit melarang Byomkes. Wati dan Ajit mengatakan, Byomkes, Dos dan Suchitra memang bersalah. Namun, mereka berdua juga mempunyai alasan melakukan hal itu. Mereka berdua juga berhak hidup tenang di masa tua mereka. Selama ini, Satya juga menderita karena tidak bisa menerima fakta bahwa ia dilahirkan seperti itu. Mungkin Dos dan Suchitra membunuh Satya karena ingin mengakhiri penderitaan Satya. Wati dan Ajit menghimbau Byomkes agar tidak memenjarakan Dos dan Suchitra. Akhirnya, dengan berat hati, Byomkes mengambil keputusan yang bijaksana. Byomkes tidak akan memenjarakan Dos dan Suchitra. Byomkes, Wati dan Ajit lalu menemui Pandey. Pandey juga bersikap bijaksana dan tidak akan memenjarakan Dos dan Suchitra. Pandey akan menutup kasus ini. Terlihat Mira, Chumki, dan Emily berkumpul bersama dan meratapi kesedihan mereka atas kematian Satya. Habis. Apa pesan dari film ini? Godaan berat di dunia ini adalah harta, tahta, dan wanita.
Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.